Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Kemudian ibu akan presensi dulu. Nah, siapa yang nggak masuk hari ini? Masuk semua Bu. Ya, berarti nggak ada yang nggak ada yang izin. Nggak ada. Nah, minggu yang lalu ibu udah menyuruh membaca tentang usaha dan energi. Apakah udah membaca semua? Sudah Bu. Apakah kalian udah paham, udah memahami benar gimana konsep dari energi? Belum. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas usaha dan energi anak-anak. Nah, sebelumnya kita akan membahas usaha dulu. Usaha, apa itu usaha? Ibu beri contoh dulu. Ibu pengen punya uang yang banyak. Jadi ibu bekerja keras untuk mendapatkan uang itu dengan cara menjadi seorang guru. Jadi ibu melakukan usaha enggak? Iya. Kalau ibu pengen membeli sesuatu tapi ibu nggak punya uang, ibu juga berusaha untuk mendapatkan sesuatu itu kan? Iya. Nah, itu termasuk usaha. Tapi usaha dalam kehidupan sehari-hari berbeda dengan usaha dalam fisika. Kalau usaha dalam fisika itu pengertiannya, ada yang udah baca? Udah paham belum? Belum Bu. Nah, sebelumnya ibu kasih simulasi dulu ya. Ini, ibu punya kotak. Ibu kasih gaya. Ibu dorong kotak ini. Nah, kotak ini ada apanya? Dia punya perpindahan dan dia juga dikenai gaya. Berarti ibu melakukan dengan mendorong kotak ini, ibu melakukan apa? Melakukan gaya. Iya. Usaha. Gaya, kemudian ada perpindahan. Jadi ibu melakukan usaha pada benda ini sehingga benda ini berpindah tempat. Jadi kalau usaha dalam fisika seperti ini ya anak-anak. Coba ibu gambarkan dulu. Ada kotak, ibu beri gaya sebesar F. Kemudian kotak itu berpindah sejauh S. S ini jarak ya, jarak perpindahan antara posisi pertama dengan posisi kedua. Jadi usaha secara matematisnya adalah F kali S. W usaha, satuannya joule. F adalah gaya yang dikenai pada benda tersebut, satuannya F, yang satuannya Newton, dan S adalah perpindahannya, meter. Nah, jadi kalau usaha dalam fisika pengertiannya apa coba? Jadi usaha dalam fisika adalah besarnya gaya yang terjadi, yang dikenai pada benda sehingga benda itu mengalami perpindahan. Jadi ini kan ibu tadi memberi gaya nih, tak dorong. Ibu memberi gaya dan ada perpindahannya. Jadi ibu melakukan usaha. Kemudian jika suatu gayanya gini, ibu dorongnya dari atas nih. Nah, ibu dorong dari atas. Itu sama-sama tak beri gaya, sama-sama ada perpindahannya, tapi gayanya dari atas. Jadi nanti gambarnya seperti ini. Nah, gayanya dari atas F kan, terus kemudian berpindah sejauh S. Nah, ibu sama-sama memberi gaya dan ada perpindahan sehingga ibu ngasih usaha pada kotak ini kan, tapi F-nya dari atas. Nah, kemudian usahanya gimana? Jadi, gaya yang diberikan itu harus F harus sejajar dengan W. Kalau dari atas kayak gini, berarti harus diproyeksikan sejajar sumbu X sehingga sejajar dengan perpindahannya. Jadi kalau diproyeksikan, ini kan seumpama ada sudut theta, berarti F-nya F cos apa sin? F cos theta dikali perpindahannya, ya kan? Jadi F kali S, tapi kalau gayanya dari atas, kalau nggak sejajar, gayanya harus disejajarkan dengan S dengan cara diproyeksikan dulu. Nah, nanti ketemunya ini sama ya. Kemudian kalau ibu beri gaya, ini kan diberi gaya 1, ini diberi gaya 1, ibu kasih 2 gaya dari atas, dari bawah gini. Kotaknya berpindah, ibu ngasih gaya
tapi gayanya ada 2. Terus gimana ngitungnya? Ini juga F, terus kotaknya berpindah ke sini. Ini S. Jadi usahanya gimana? Berarti penjumlahan antara F1 dengan F2. F1 di sini dari atas berarti dia harus diproyeksikan. Berarti F1 cos theta kali S ditambah F2-nya F2 kali S. Karena F2-nya sudah sejajar jadi tidak perlu diproyeksikan. Jadi bisa disederhanakan menjadi 1 cos theta plus F2 dikali S. Nah, ini usaha yang bekerja pada kotak ini. Jika ibu ngasih gaya dua-duanya gini ya, dari atas dari bawah. Nah, ini kan ada perpindahan. Ada S-nya. Tapi kalau ibu gini, dorong tembok, tak dorong, ibu udah berusaha keras, ibu udah tak beri gaya, tapi temboknya nggak bergerak, temboknya tidak ada perubahan. Berarti ibu melakukan usaha nggak? Melakukan, tapi dia tidak ada perpindahan. Sedangkan usaha di sini harus ada gaya, harus ada perpindahan. Nah, jadi kalau untuk kasus ini ibu melakukan usaha, tapi usaha yang ibu lakukan sama dengan 0. Karena temboknya tidak berpindah, temboknya tidak bergerak. Tapi ibu melakukan usaha, tapi usaha yang ibu lakukan sebesar 0. Karena temboknya tidak berpindah. Sudah paham kan? Paham, Bu. Nah, kemudian pembahasan yang kedua. Pembahasan yang kedua itu energi. Energi. Ada yang tahu energi itu apa? Belum. Energi listrik. Itu contoh-contoh energi ya, energi listrik, energi matahari. Sebenarnya di sini itu banyak energi, tapi kita di sini cuma membahas 3 energi. Yang pertama energi kinetik atau EK. Biasanya energi kinetik ini disingkat dengan EK. Nah, kalau energi kinetik ini seumpama ibu ini ya mendorong ini tadi, benda ini bergerak, benda ini mempunyai kecepatan, berarti benda ini mempunyai energi kinetik. Nah, benda ini mempunyai energi kinetik toh, karena dia bergerak mempunyai kecepatan. Jadi energi kinetik ini energi yang berhubungan dengan Gerak. kecepatan. Iya, gerak, karena kinetik sendiri artinya adalah gerak. Jadi energi kinetik energi yang berhubungan dengan gerak. Nah, rumus energi kinetik itu setengah mv kuadrat. EK-nya energi kinetik. Satuannya apa energi kinetik? Joule. Kalau M-nya itu massa kilogram dan V-nya itu kecepatan. Kecepatan itu meter per sekon. Nah, energi kinetik kan ini tadi ibu yang peragakan, ibu juga memberi usaha kan, ibu juga memberi usaha, dan pada kotak ini dia juga mempunyai energi kinetik. Berarti ada hubungan antara energi kinetik dengan apa? Dengan V. Jadi energi kinetik sama usaha itu ada hubungannya, karena tadi ibu dorong ini, ibu melakukan usaha dan dia juga ada energi kinetiknya. Jadi hubungan energi kinetiknya coba gimana? Seumpama ini tak dorong, kemudian ibu dorong gitu, itu kan V-nya berubah kan? Iya, cepat. Dari posisi awal di sini dengan V1, kemudian dia bergerak ke sini, dia bergerak dengan V2. Ya kan, karena pertama V1 ibu dorong pelan-pelan, kemudian ibu gitu. Berarti ininya makin cepat. Berarti ada energi kinetik, berarti ada usaha. Usaha yang terjadi pada benda ini perubahan dari energi
kinetiknya. Kinetik. Karena ini dari lambat menjadi cepat, berarti energinya berubah, usahanya juga Berubah. ada. Nah, EK ini berarti EK2 pada benda 2 ini dikurangi EK1 pada ini, setengah MV kuadrat V2 ya dikurangi setengah MV1 kuadrat. Nah, nanti jadi setengah M kali V2 kuadrat min V1 kuadrat. Jadi hubungan antara energi kinetik dengan usaha adalah usaha sama dengan perubahan dari energi kinetik. Ini ya. Ini untuk energi kinetik. Kemudian yang kedua energi apa? Yang kedua energi potensial atau EP. Energi potensial ini biasa disebut EP, disingkat dengan EP. Kalau energi potensial, seumpama ibu punya kotak, tak lempar kotaknya gini, berarti dia punya ketinggian kan? Iya. Nah, energi potensial ini berhubungan dengan ketinggian suatu benda. Seumpama benda ini jatuh, ini seumpama gini aja, benda ini berada di atas meja kan ini. Iya. Berarti dia punya ketinggian, tapi dia tidak punya kecepatan kayak yang tadi. Iya. Kalau energi kinetik kan berhubungan dengan kecepatan atau gerak. Nah, ini bendanya kayak gini, berarti dia punya ketinggian. Jadi energi potensial adalah energi yang berhubungan dengan ketinggian suatu benda. Rumusnya mg kali h. EP energi potensial ya, satuannya joule, m massa, kilogram, g gravitasi, meter per sekon, dan h ketinggiannya. Ketinggian satuannya meter. Kemudian sama kayak tadi, ada hubungan antara W dengan EP. Hubungannya gimana? Coba ikut praktekkan. Seumpama kotaknya ada di sini kan, dia punya ketinggian nih dari meja sini. Terus ibu lempar, nih sampai di sini tadi dia juga punya ketinggian. Jadi ketinggian di sini ibu lempar, dia punya ketinggian. Nah, berarti W-nya perubahan dari energi potensial. Potensial. Ini ya ibu gambarkan di sini. Jadi pertama kan dia berada di sini, ini meja ini H1. Kemudian ibu lempar sampai ketinggian ini. Di sini H2. Berarti EP2 min EP1. EP2 M G kali H2. Karena di sini ya. Nah, untuk posisi kedua MG kali H1. Jadi usahanya MG H2 min H1. Ini untuk hubungan antara usaha dengan energi potensial yang ibu lakukan. Gini, kan ibu tak lempar situ, ibu melakukan usaha kan? Nah, usahanya sebesar ini. Nah, ini untuk energi potensial. Udah paham kan? Paham. Kemudian yang ketiga energi apa? Energi mekanik atau EM. Energi mekanik ini gabungan antara energi apa yang tadi awal, energi kinetik dan energi potensial. Ini untuk energi mekanik ya. Jadi energi mekanik itu gabungan dari energi kinetik dan energi potensial, penjumlahan dari energi kinetik dan energi potensial. Kemudian kita punya istilah hukum kekekalan energi. Nah, kalau hukum kekekalan energi itu tidak dapat dibuat dan tidak dapat dimusnahkan. Jadi energi itu kekal, dimanapun dia, energi mekaniknya sama. Jadi di mana-mana energi mekanik itu sama. Energi tidak dapat dirubah dan tidak dapat dimusnahkan. Energi tidak dapat dimusnahkan tapi dapat berubah bentuk. Nah, seumpama ini tak jatuhkan, ini kan ada di ketinggian ini ya, berarti dia punya energi potensial. Nah, ibu jatuhkan, ini kan berarti energi di atas sama di bawah itu harus sama, karena
energi itu tidak dapat dimusnahkan tapi dapat berubah bentuk. Nah, pada kasus ini Ibu jatuhkan. Nah, ini dia berubah bentuk energinya. Yang di atas ini tadi dia punya ketinggian, berarti dia punya energi potensial. Nah, pas dia turun, dia punya kecepatan dan dia juga punya ketinggian. Nah, karena di setiap titik, setiap kotak ini turun itu energi mekaniknya sama, berarti energi mekanik di sini, dan di sini itu sama. Ibu gambarkan. Seumpama kotaknya ada di sini ya, berarti di sini dia punya EM, ini EM sama EM-nya. Di sini juga punya EM, tapi di sini EM-nya cuma energi potensial karena dia hanya mempunyai ketinggian. Kan EM sama dengan EK plus EP. Nah, karena di sini EK-nya 0, berarti EM di puncak ketinggian itu berarti sama dengan EP. Kemudian dia turun. Dia punya kecepatan, dia punya V. Karena ini EM sama dengan EP plus EK. Berarti dia udah punya kecepatan dan punya ketinggian, berarti EM sama dengan EP plus EK. Energi mekanik sama, energi itu bersifat kekal. Nah, tidak dapat dimusnahkan, tapi dapat berubah bentuk nih. Dari posisi atas ke bawah, EM-nya tadinya cuma EP, kemudian berubah menjadi EP plus EK. Nah, pas sampai menyentuh tanah ini, dia nggak punya ketinggian, tapi dia hanya punya V. Berarti EP sama dengan EK. Nah, di sini berarti energinya itu berubah dari EP plus EK menjadi EK karena di bawah ini tidak punya ketinggian. Nah, itu yang dinamakan energi kinetik. Mungkin ada pertanyaan anak-anak? Sudah, Bu. Nah, untuk pertemuan kali ini kalau tidak ada pertanyaan dilanjut besok, kemudian dibaca contoh soalnya, kemudian dikerjakan ya. Iya, Bu. Nah, cukup sekian pertemuan pada hari ini. Ibu tutupkan. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mesti